ini kan di sini masih banyak banget yang salah paham antara kayak gue tuh masih dibilang kayak katanya gue ngebuka aib orang, katanya gue ngebuka aib, kasihan nanti jejak digitalnya lah, kasihan nanti anaknya lah ngelihat jejak digitalnya. Betul, emang ada, kalau tahu kasihan sama anaknya kenapa kelakuan bapaknya kayak gitu, kan gitu. Berarti balik lagi dong ke diri kita sendiri, balik lagi ke orang itu sendiri. Kalau memang merasa kita kasihan, kita memikirkan masa depan anak kita, memikirkan mental anak kita, kenapa kita mesti buat sesuatu yang bisa sekiranya meninggalkan jejak digital, yang sekiranya akan ada masa-masa digital yang bisa ditarik lagi gitu secara benang merahnya gitu. Harusnya kan nggak boleh kalau memang kita peduli. Nah, kemarin itu kenapa ini juga ada yang nanya kenapa, jadi gini ya, ini gue jelasin lagi masalah buka aib. Buka aib dan mengungkap kebenaran itu adalah dua hal yang berbeda tapi serupa alias kasama ya. Dimana buka aib itu gue kasih contoh, udah ya, ini gue ulangin lagi, adalah pada saat si A misalnya lagi anteng nih, adem ayem, nggak ada berita, nggak ada apapun, karyanya banyak di mana-mana, terus tiba-tiba si A ini punya, ibaratnya punya background yang nggak bagus lah, background yang jelek banget, background yang benar Syukron Habia, siapa sih namanya gue lupa. Intinya kayak punya tabiat buruk lah, punya borok lah, punya busuk gitu. Kalau selama dia anteng, adem ayem, tidak merugikan kanan kiri secara materi ataupun tidak merugikan secara imateri, intinya tidak jahat ke kanan kiri, tidak akan ada korban in the future atau sekarang yang sedang terjadi, maka kalau gue tiba-tiba buka, si A itu kan ada lagi anteng nih, itu baru namanya buka aib gitu. Yang seperti itu baru kalian bisa sebut dengan buka aib. Tapi kalau misalnya si A ini lagi anteng adem ayem terus ngedeketin si B, ternyata si B ini adalah dijadikan korban untuk sebagai tipu daya, muslihat dan lain-lain, nah berarti kan kita harus ngasih tahu si B. Kenapa ngasih taunya di sosial media? Kenapa nggak ketemu langsung gitu kasih tahu? Karena kalau kita nggak punya kenalan atau kita nggak kenal ke si B, kita nggak punya akses untuk ngomong ke si B, maka otomatis kita harus pakai cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan secara tersirat, bukan tersurat. Artinya kita sampaikan secara clue dulu nih. Viral dong, nyampe ke kupingnya si B, supaya tujuannya buka mata, biar ngeliat gitu, biar tahu apa dan gimana kelakuannya si A. Tujuannya apa? Untuk ngelindungin si B supaya tidak masuk perangkap gorila, say gitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya kita udah ngasih tahu nggak didengar, terus malah balik ke kita, malah kita bilang fitnah, ya udah, yang penting kan kita udah ngasih tahu kebenaran gitu. Paham ya? Nah, kalau Nila nih, kayak Nila di sini nggak mau dengar, ya udah Nila kamu keluar aja, kan aku nggak mau ada kamu di sini juga, nggak minta kamu di sini juga. Kalau kamu nggak bisa keluar, sini aku bantu, nih blokir, Tara. Nah, kayak gitu kan, gampang, easy. Kalau nggak mau denger ya sudah. Nah, kayak Atah juga nih, aduh, tuh, kayak Atah juga kalau nggak mau denger, udah tinggal tuh keluar, enak kan? Sudah kan? Gampang, sesimpel itu sayangku. Gitu aja kok repot. Terus kemarin, lagian gue juga sebenarnya kasarnya nggak perlu repot-repot kayak buka kebenaran, karena kebenaran tuh pada intinya nanti akan keluar, menemukan jalannya itu sendiri untuk membuktikan ya bahwa itu adalah sesuatu yang benar gitu, paham ya? Mereka sama diri sendiri ember, fans Leslar keluar semua ember, tetap aja udah begini matanya masih pada buta ya, udah maksudnya udah ada bukti nih. Lu bayangin ya, gue tahu Satria Mulia itu pernah nyenggol gue tahu, tapi lihat buktinya di omongan yang ini sama loh, seragam. Gue pernah ngomong ini dari bulan Januari, Satria gue nggak tahu ngomongin dari bulan apa. Artinya kan match, bukan cuman gue aja sendiri yang ngomong, ada orang lain di situ yang ngomong, terus ditambah lagi ada siapa yang perempuan itu juga ngomong.
Artinya bukan cuman gue sendiri yang ngomong. Mungkin kalau gue sendiri yang ngomong, lu bisa bilang gue mengada-ngada, bisa gue ngarang. Bahkan ada peramal yang siapa gumai itu kan juga ngasih ya, siapa sih namanya, siapa gumai gitu, gue lupa. Nah kayak dia kan juga ngasih ramalan, artinya kan bukan cuma satu dua orang yang ngomong, banyak sebenarnya. Tapi namanya balik lagi, kita cinta sama orang, mata kita jadi buta otomatis, kuping jadi budeg otomatis gitu. Kalau suka sama orang, kasarnya gini, sekarang kasarnya mau mereka main bunuh-bunuhan sekalipun, fansnya tetap akan bilang, udah nggak apa-apa, maafin. Itu juga namanya dalam hidup pasti ada aja kekerasan. Namanya orang udah cinta, udah sayang, mau yang dilakukan salah itu pasti cuman pemakluman yang keluar. Tapi kalau lu udah tidak suka dengan keju, yang lu lihat itu bukan keju, tai kali kasarnya. Kayak gitu. Paham ya? Dan kemarin di media juga gue udah bilang kan, dia menjalin hubungan tuh sama 3 atau 4 orang. Karena kenapa gue bilang atau? Karena gue ragu nih bilang empatnya ini. Karena gue nggak tahu yang keempat ini ada hubungan atau tidak. Gitu, makanya gue bilang yang udah pasti ada hubungan tuh 3. Terus yang satu lagi ini gue nggak tahu ada atau tidak hubungan dengan si laki-laki bejat ini. Seperti itu guys. Iya, kalau ngomong ada buktinya kan bukan IPA. Dan gini, kadang tuh ada bukti yang memang bisa dijadikan konsumsi publik. Artinya bisa dijadikan sebagai konsumsi publik ya, benar-benar kayak di-share gitu ke siapapun. Ada bukti yang tidak bisa dijadikan konsumsi publik, hanya konsumsi internal aja. Jadi kalau misalnya kalian minta bukti, contoh, kah buktinya dong keluarin juga kalau ngomong tentang bukti. Kalau ternyata itu videonya lagi ngewong, kalau gue keluarin apa nggak balik ke gue jadinya. Jadi kita pakai handphone pintar, smartphone, jangan otak kita jadi bodoh. Kita jadi bodoh kan gitu sayang, paham ya? Itu. Dan kemarin kenapa bilangnya kok 3-4, balik lagi ragu, karena gue tidak akan mau memberikan komentar ketika gue tidak tahu pokok permasalahannya. Gue tidak bisa membuktikan itu benar atau salah, intinya gue tidak bisa membuktikan ucapan gue tidak akan komentar. Makanya kemarin gue bilang itu kalau nggak 3-4 orang deh, karena yang satu ini gue intinya nggak tahu hubungannya apa. Itu. Kabar baik sayang. Siapa nih Ratu Papaya? Nia. Oh Nia udah berteman sama gue. Mau ngapain? Seperti itu. Iya ya, Cipung moderator tolongnya diblokir-blokirin sayang-sayangku. Mau komen gak enak dikit, blok. Komen gak enak dikit, blok. Oke Cipung sayang. Biarin dia pada mati, busuk tuh ngebelain junjungannya. Gila banget sama manusia pada sampai kayak gitu ya. Sama Tuhan lu sendiri lu bisa ngebangkang, kocak sih. Gitu ya. Dan apa tadi gue lupa? Sampai mana tadi? Ingetin lagi deh, gue lupa jadinya. Cepat, ingetin lagi, gue jadi lupa. Sampai mana? Jesse, lu lihat deh VT terakhir gue. Lihat VT terakhir gue, bedakan antara buka aib sama ungkap kebenaran. Bedakan. Kamu sekolah dong pasti. Halo Vira Dani. Selingkuhannya kalau ditanya yang mana, mau jawab pun juga bingung saking banyaknya. Mau kondo, warianya di mana-mana gitu yang nyimpen. Jadi sulit. Gitu say. Kalau nggak 3 atau 4, iya aku bilang kan kemarin gitu. Kalau nggak 3 ya 4. Kenapa gitu 3 kalau nggak 4? Ya karena yang 3 ini udah pasti sebenarnya. Yang 3 tuh udah pasti. Yang udah pasti ada hubungan lah gitu. Nah kenapa gue bilang yang keempat gue nggak yakin? Karena gue nggak tahu yang keempat aja. Soalnya gue cuman tahu keberadaan orang ini. Maksudnya ada orang ini tuh ada. Tapi gue nggak tahu ada hubungan atau tidak. Jadi daripada gue salah kasih komentar, gue mending diam.
gitu. Ya kita lihat aja siapa yang paling banyak klarifikasi. Kan klarifikasi hanya untuk orang salah. Kalian mesti tahu itu. Karena kalau udah benar, buat apa kita klarifikasi? Orang udah benar kok, nggak perlu ada yang diperbaiki kan? Gitu loh, saya. Paham ya? Yang nikah siri itu ada perempuan satu circle. Jadi perempuan itu nikah siri karena memang si perempuan ini tuh demen sama dia. Dan dia juga dulu kan maksudnya masih kayak dari desa, masih agak polos. Bukan agak polos sih, emang masih polos. Dan nggak punya apa-apa kan. Nah karena si perempuan ini juga takut di... Aduh bahasanya gimana ya, gue ngomongnya lagi live. Ya intinya kalian tahu lah maksud arah gue kemana. Jadi mendingan nikah siri kayak gitu, karena si perempuan ini kan juga buat ke keluarganya, soalnya perempuannya juga simpanse, jadi mereka satu circle itu simpanse, say. Dewi makasih ya. Jadi mereka tuh satu circle itu simpanse, pemirsa. Kalian tahu kan simpanse itu apa? Jadi sebenarnya gue keluar itu sekarang bukan untuk ngejatohin pihak manapun sih, enggak, tapi lebih ke ketawa puas aja bahwa omongan gue kan dulu dianggap fitnah sama fans yang barbarnya naujubillah min dzalik itu. Akhirnya sekarang kebuktian kan, semua omongan gue terbukti nyata gitu. Dan untuk orang-orang yang mau nyenggol gue tidak perlu senggol balik karena gue sekarang di spotlight. Gue tidak mau memberikan panggung untuk siapapun gitu. Namanya pemirsa, kamu nggak suka ya Idan tuh aku keluarin. Yang siri yang ijaban inisial P. Simpanse itu simpanan ya, benar. Jangan di mute ya Bung Surya Cipung kalau kalian di sini. Pokoknya kalau komentar-komentar gak enak langsung blokir aja, gak usah di mute. Pokoknya komentar-komentar yang ceramah, yang sosok ceramah, rambutnya ditutupin kain tapi mekinya diumbar-umbar, langsung diblokir aja ya Cipung, Bria, Bungsu. Kan kayak gini sekarang gue menjelaskan santai loh. Aku menjelaskan semua santai, tidak pakai emosi, tidak menyindir siapapun. Tapi kenapa ada orang yang sampai nyenggol gue? Kenapa? Berasa kali apa jangan-jangan dia nyimpen? War itu waria. Waria. Gue lagi baca komentar cepet-cepet banget sih hilangnya. Sumpah lo gue nggak ngerti ini. Gue ngeliat diri gue sendiri, dengar suara gue sendiri.